Halo, balik lagi di live Instagram Stories Femina. Kali ini saya Prima dari tim Future Femina akan ngajak ngobrol sahabat Femina semua tentang topik yang lagi cukup banyak dibicarakan, WFH atau Work from Home. Nah, seperti yang kita tahu nih, wabah corona ini nggak cuman bikin orang dewasa itu harus kerja dari rumah, tapi ini juga membuat anak-anak usia sekolah itu harus belajar juga dari rumah. Nah, ini efeknya ke orang tuanya, karena orang tuanya ini harus jadi guru dadakan. Nah, menurut curhatan teman-teman saya nih, jadi guru itu ternyata susah banget karena harus berurusan sama mood anak. Jadi nggak cuman harus bisa atau harus ngerti mata pelajarannya aja, tapi juga harus bisa eh, jaga emosi, harus bisa yang sabar banget, kesabaran yang luar biasa. Pokoknya banyak banget tantangan-tantangannya. Nah, ini dari survei Instagram yang dilakukan oleh Femina mengatakan bahwa 64% orang tua mengaku kewalahan harus WFH sambil nemenin anak belajar. Nah, udah gitu, 58% mengaku emosi saat harus mengajar anak di rumah karena berbagai alasan. Mulai dari anak nggak konsentrasi, anak nggak fokus, anak nggak kooperatif, sampai mata pelajaran yang susah-susah banget alias yang ajaib. Nah, karena itu saya bakal ngundang Mbak Esti Amanda Wibowo. Beliau ini pendidik sekaligus pendiri Badan Pengelola Harian Sekolah Menengah Garuda Cendekia. Oke, saya coba dulu undang Mbak Esti ya. Esti Amanda Bowo. Nah, jadi yang nonton di rumah juga bisa kasih pertanyaan ke kita. Nanti kita akan coba jawab sebanyak mungkin. Halo Mbak Manda, Hai apa Prima, kabar? Gimana, sehat? baik, alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Gimana kesibukannya sekarang? Kayaknya sama ya, sama semua kebanyakan sahabat Femina, sama-sama harus Mm-mm, work from home, sama-sama mesti mm-mm. memantau anak juga home learning. Ya. Ya, senang sekali bisa bergabung sore ini, mudah-mudahan saya bisa sharing, eh, Mm-mm, mungkin ada beberapa hal yang bisa bermanfaat bagi sahabat Femina. mm-mm, mm-mm. Nah, kita langsung aja ngobrol soal anak-anak yang harus belajar di rumah ya. Nah, Ya, belajar di rumah ini kan banyak tantangannya, ternyata banyak tantangannya, betul, mesti jaga betul. emosi, mesti sabar banget gitu. Nah, sebenarnya kalau dari sekolah sendiri, dari pihak sekolah sendiri, apa sih yang diharapkan atau ditargetkan dari belajar di rumah itu? Sebenarnya targetnya apa dan apa yang diharapkan dari orang tua dengan diadakannya belajar di rumah ini? Oke, kayaknya kita mulai agak serius dulu ya, Prima. Oke, Jadi boleh, Mbak. sebenarnya work from home dan learn from home atau home learning ini kan sesuatu kondisi yang diberlakukan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan sekolah tentunya harus mengacu kepada kebijakan pemerintah. Nah, mengacunya itu pada apa sih? Pada tujuannya sebenarnya. Sehingga bagaimana orang tua bersikap terhadap sekolah menyesuaikan juga dengan himbauan pemerintah. Nah, tujuannya itu kan sebenarnya pemerintah ingin memperkecil atau mempersempit penyebaran wabah COVID-19 ini. Sehingga tujuan home learning sebenarnya dua. Yang pertama kesehatan, yang kedua adalah keamanan. Sehingga walaupun dengan segala kerepotan yang kita hadapi ketika kita melakukan home learning, kita harus ingat loh bahwa tujuannya ini adalah untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak kita sebenarnya. Nah, ketika pemerintah itu memperlakukan home learning atau namanya istilahnya teknisnya itu pembelajaran jarak jauh, uh, itu kan pasti keluar nggak cuma hanya sekolah harus ditutup, tapi ada surat edaran. Nah, di setiap provinsi tuh biasanya ada tuh bagaimana caranya pelaksanaan itu harus dilakukan. Nah, di DKI itu ada sebenarnya surat dari Kepala Dinas Pendidikan yang menjelaskan ada dua hal sebenarnya yang harus menjadi prinsip home learning ini. Yang pertama, pembelajarannya harus
bermakna, jadi harus berarti untuk anak-anak dan untuk keluarganya. Kemudian yang kedua, pembelajarannya harus menyenangkan. Nah, kalau lihat surveinya Femina, udah banyak yang stres, banyak yang marah-marah, banyak yang nggak sabar, berarti kayaknya pembelajarannya selama 2 minggu atau 3 minggu terakhir ini mungkin kurang menyenangkan ya. Nah, itu mungkin efek karena kita ini kan semua dipaksa harus beradaptasi secara mendadak. Jadi nggak ada latihan dulu buat sekolah gimana caranya menyelenggarakan home learning, kemudian guru-guru tuh banyak loh yang nggak tahu gimana sih caranya pembelajaran jarak jauh, kita apakah hanya tugas atau kita mesti ngajar online gitu. Jadi kesimpang siuran itu mungkin yang akhirnya berdampak terhadap kualitas pembelajaran home learning ini, dan mungkin orang tua akhirnya banyak kerepotan. Nah, jadi yang diharapkan dari orang tua itu apa, Mbak? Nah, orang tua tuh sebenarnya harapannya begini, kita mencoba sebisa mungkin untuk melakukan atau mengaplikasikan apa yang jadi tujuan home learning. Yang pertama tadi kan, kesehatan dan keamanan dari anak-anak kita sendiri. Home learning itu mungkin di beberapa daerah yang akses internetnya bagus, kemudian juga strata pendidikannya juga cukup baik ya, orang tuanya itu bisa dilakukan. Tapi di tempat-tempat lain mungkin agak sedikit berkendala, sehingga ketika ada perintah home learning atau pembelajaran jarak jauh ini, anaknya tetap kabur dan main ke luar rumah. Jadi sebenarnya apa yang bisa orang tua lakukan ya tadi, memastikan bahwa anaknya dalam keadaan sehat dan kemudian dalam keadaan aman, dan mendukung apa yang menjadi himbauan pemerintah dan dilakukan oleh sekolah. Nah, tentunya di ketidaksempurnaan yang sekarang ini berjalan pelaksanaannya oleh sekolah dan mungkin dari guru, di dalam surat himbauan pemerintah itu ada loh sebenarnya orang tua boleh berhak untuk memberikan masukan kepada sekolah apabila terasa pembelajarannya nggak efektif. Jadi misalnya, karena tadi kan kita menjadi guru dadakan nih, kita nggak tahu caranya ngajarin matematika, atau kita nggak tahu caranya gimana sih supaya mereka paham dengan PPKN gitu ya, atau bahasa Indonesia gitu, jelimet ya. Nah, sebenarnya kita boleh berkomunikasi kepada sekolah, karena di dalam surat itu ada pasal di mana, bukan pasal ya, ada poin di mana kepala sekolah dan guru wajib membuka komunikasi dua arah dengan orang tua, kemudian merefleksi pelaksanaan. Jadi ini kalau misalnya sudah berlangsung seminggu atau sudah berlangsung 2 minggu, kemudian ada kendala karena misalnya orang tua harus bekerja atau mungkin ada kendala jaringan, ada kesenjangan peralatan. Nah itu orang tua wajib untuk mengkomunikasikan kepada sekolah sehingga bisa ketemu tuh titiknya di mana sih yang terbaik bagi sekolah dan bagi orang tua. Sebenarnya kalau sistem penilaian sendiri ya, sistem penilaian dengan belajar normal di rumah, dengan sekarang belajar belajar di sekolah dengan belajar di rumah, maksudnya itu sistem penilaiannya ada yang berbeda nggak? Tentunya beda ya, karena saya ingat juga himbauan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita, Mas Nadiem, itu kan sudah pesan bahwa penilaian-penilaian itu jangan tertumpu pada penilaian kuantitatif. Jadi jangan kita seperti mindahin sekolah konvensional menjadi digital. Jadi jamnya mungkin padatnya sama, tugasnya juga sama, kemudian deadline-nya juga pendek-pendek, sehingga anak tuh nggak punya kesempatan untuk mengerjakan dan untuk mempelajari dulu gitu. Jadi di dalam surat-surat yang diedarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan masing-masing provinsi itu harusnya, kalau di Jakarta saya tahu pasti ada, bahwa tidak boleh mengambil penilaian hanya yang sifatnya kuantitatif. Jadi kayak cuma ngambil nilai aja tapi tidak melihat prosesnya, kemudian nggak melihat partisipasi anak ini dalam pembelajaran jarak jauh di rumah, kemudian tidak melihat kemampuan anak ini atau keterampilan anak ini. Jadi memang sekolah ini harus pintar-pintar mengkonversikan penilaian-penilaian ini menjadi penilaian-penilaian yang
kualitatif, bukan yang kuantitatif. Dan yang mesti diingat satu, anak kita sekolahnya udah lama apa belum? Kan anak kita sekolahnya udah dari semester lalu ya. Bahkan kalau misalnya SMP dia ini kelas 9, berarti dia udah 3 tahun sekolah di SMP. Kalau SMA ya udah hampir 3 tahun juga. Kemudian um, di SD kalau dia kelas 1 ya memang dia baru sekolah 1 semester, ini setelah semester ini terpotong. Tapi kan pembelajaran dia kan sudah berlangsung cukup lama sebenarnya, jadi nggak adil juga kalau dia hanya dinilai di sisa akhir semester ini misalnya. Jadi sesuai dengan himbauan pemerintah sebenarnya, kembali lagi justru eh, masa-masa ini dipakai untuk belajar life skill. Jadi saya lihat juga loh ada sekolah-sekolah yang cukup inovatif ya, terutama untuk anak-anak yang masih di kelas kecil, belajar masak, belajar merapikan tempat tidur, dan membantu orang tua dengan tugas-tugas rumah. Nah itu saya rasa bisa dimasukkan menjadi satu program pembelajaran dan dikaitkan kepada mata pelajaran tertentu. Ini nih yang sebagai pendidik ya, Mbak Manda. Kalau dari Mbak Manda sendiri, apa sih karakter yang harus diadopsi sama orang tua biar dia bisa jadi guru yang baik bagi anak-anak gitu? Dan gimana untuk bisa membangun karakter tersebut itu gimana dalam waktu singkat? Nah, oke. Okay. Sebenarnya itu kan jadi guru itu perlu dengan penuh persiapan. Jadi masalahnya yang kita nggak terbiasa itu kan karena kita bukan guru, jadi kita nggak membiasakan diri kita dengan perencanaan. Sebenarnya karakter sabar, kemudian karakter tekun, kemudian karakter rajin, punya komitmen, tanggung jawab itu semuanya lahir dari perencanaan yang baik. Nah, guru yang profesional tidak mungkin masuk ke dalam kelas kalau dia tidak punya perencanaan yang baik. Nah, perencanaan yang baik itu seperti apa? Ketika kita mendapatkan jadwal dari sekolah gitu ya, atau dari wali kelas atau dari guru, kita harus melihat bahwa bagaimana kita berstrategi untuk bisa mengatur, membantu anak kita belajar. Ada anak yang sudah bisa belajar mandiri, mungkin karena dia sudah di kelas yang besar, tapi banyak juga anak yang belum bisa belajar secara mandiri. Nah, itu pentingnya kenapa kita harus mengorganisir diri kita dan membuat perencanaan yang baik. Salah satu yang kita harus lakukan adalah mengatur diri kita sendiri nih sebagai orang tua. Sebelum kita ngatur anak, kita mesti ngatur orang tua, diri kita sendiri sebagai orang tua. Gimana cara ngaturnya? Ketika kita juga mesti work from home, berarti kita mesti mengatur jadwal diri kita. Kemudian ada nggak yang bisa membantu kita ketika anak butuh pendampingan? Dan kita juga harus mengatur sesuai dengan kebutuhan anak ini. Misalnya, kalau anak SD itu di kelas 1 lah, kelas 1, 2, 3, hingga kelas 4 itu kan kita juga harus tanamkan kemandirian dan kemampuan bahwa dia itu bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Jadi kita harus bagi-bagi nih, kapan kita harus dampingi, kemudian kapan kita lepas anak ini untuk bisa belajar secara mandiri. Dan tentunya guru juga harus membantu menyiapkan bahan ajar yang mungkin bisa diputar berulang-ulang. Sehingga ketika orang tua menyusun jadwal, orang tua tidak merasa bahwa hanya pada saat itu saja dia bisa membantu. Jadi nggak fleksibel. Padahal sebenarnya di masa seperti ini fleksibilitas itu sebenarnya perlu untuk ada gitu ya. Kemudian kita harus menjadi suri tauladan. Nah, suri tauladan itu gimana? Jadi kalau misalnya kita tidak memberikan, misalnya kitanya emosional, ya kalau kita emosional tentunya nggak akan anak tuh nggak akan bisa belajar dengan baik karena dia akan fokus sama emosi kita bukan sama pembelajarannya. Nah, selain itu juga kita harus menyusun kesepakatan di dalam keluarga, ya. Kalau anaknya satu mungkin nggak terlalu problem. Ini kan banyak juga yang punya anak lebih dari satu. Nah, Kemudian itu jadi masalah juga. betul, kebutuhannya beda-beda ya. Saya bersyukur saya satu SMA, satu SMP, satu SD, tapi SD-nya pun udah kelas 6, jadi agak lumayan lah ya. Tapi saya kebayang tuh ada yang masih kecil-kecil, ada yang satu, ada yang TK, masih ada yang SD kelas 1, kemudian SD kelas 4 susah lagi pelajarannya kan. Nah, jadi kalau nggak bisa duduk
duduk sama-sama di dalam satu keluarga untuk mengatur ini akan sangat susah. Nah, terutama ibu-ibu jangan jadi superwoman, kita tetap perlu bantuan orang lain. Sebisa mungkin kalau misalnya memang masih ada orang yang tinggal bersama kita, misalnya ada suami, kemudian mungkin ada orang tua kita yang kita bisa berdayakan juga selama itu masih dalam koridor aman, atau mungkin ada mbak, ada asisten rumah tangga yang bisa membantu kita, ya kita berdayakan sehingga pembelajaran ini menjadi suatu hal yang menyenangkan karena tidak hanya bertumpu terhadap si ibu sebagai sumber belajar, gitu ya. Jadi nomor satu tadi terorganisir, harus ada perencanaan yang tepat. Kemudian yang kedua harus menjadi suri tauladan. Yang ketiga duduk sama-sama bikin strategi dan harus fair. Jadi harus fair itu dalam arti gini, anak itu harus dikasih waktu untuk main juga, anak itu harus dikasih waktu untuk istirahat juga. Kemudian ibunya juga mesti istirahat, ibunya juga mesti dikasih kesempatan untuk punya me time gitu ya. Sehingga semuanya menjadi balance dan harus diingat kembali bahwa ini kita dalam kondisi memprihatinkan, kita dalam kondisi krisis gitu ya, sehingga jangan menuntut kesempurnaan dalam setiap pelaksanaannya. Oke, kita masuk ini Mbak. Udah ada pertanyaan-pertanyaan masuk, udah cukup banyak nih, saya bacain salah satunya ya. Oke, Anak saya mengeluh pertanyaan di buku tematik tidak relevan dengan apa yang dialami dengan sehari-hari. betul. Bagaimana menjelaskan hal-hal seperti ini? Kalau buku tematiknya itu ternyata tidak relevan dengan apa gitu yang dialami dengan sehari-hari. Gimana menjelaskannya? Oke, ini pembelajaran tematik sebenarnya bukan ekspertis saya nih, karena saya lebih ke SMP dan SMA, tapi saya akan coba jawab. Nah, yang mesti Mm-mm. dicari itu tujuan pembelajarannya apa. Jadi, di dalam pembelajaran tematik itu kan kita bisa melihat intisari dari pembelajarannya apa. Kemudian kalau nggak relevan, kita harus cari contoh lain yang lebih relevan di dalam kehidupan anak ini dan kehidupan kita sendiri. Jadi bisa ambil contoh misalnya dari lingkungan sehari-hari yang dia amati gitu ya. Jadi misalnya kalau tematik lagi belajar tentang misalnya keanekaragaman hayati, tapi ternyata dia nggak pernah lihat keberagaman itu di lingkungan sehari-hari, sehingga kita mesti cari, oh keberagamannya apa sih yang ada di lingkungan terdekat kita. Jadi sebisa mungkin tujuan pembelajarannya yang kita cari untuk apa? Apakah ini untuk memperkaya pengetahuannya dia, atau apakah mengasah keterampilannya dia. Nah, kalau hanya untuk mengasah keterampilan, misalnya kan bisa dicari keterampilan lain yang lebih bermanfaat bagi dia sehari-hari. Kemudian bisa juga dikomunikasikan kepada guru beberapa contoh ini. Kemudian kalau misalnya gurunya bilang, Bu, kayaknya itu kurang tepat sasaran, ya berarti guru harus memberikan bahan acuan yang lebih relevan dan bisa mencapai tujuan pembelajaran. Mudah-mudahan Terus ada terjawab lagi ya nih, pertanyaannya. ya mudah-mudahan ya Mbak. Ada lagi nih sekolah anak saya, sifatnya hanya tugas-tugas dan hanya berpatokan pada buku. Terus apa yang harus saya lakukan kalau patokannya cuma pada buku? Ya, nah tadi kembali lagi kepada tadi yang saya katakan bahwa sebenarnya kalau berada di Jakarta ya sudah pasti Hmm. itu kan arahan dari dinas pendidikannya bahwa nggak boleh tuh hanya tugas-tugas. Saya ingat juga kemarin ada yang posting di sosial media gitu ya bahwa Mas Menteri kita ini agak komplain karena juga dapat masukan kelihatannya sekolah tuh banyak menumpuk hanya dengan tugas-tugas pemberian tugas-tugas saja. Nah, harusnya gurunya juga harus ngajar. Jadi dikomunikasikan saja ke sekolah. Kalau Anda di Jakarta, berarti Anda bisa unduh mungkin surat edaran dari Dinas Pendidikan itu nomor 33 tahun 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Maret. Di situ ada poinnya bahwa guru itu harus memberikan bimbingan. Nah, tapi kita juga harus empati nih sama guru-guru. Mungkin guru-guru nggak punya akses ya terhadap pembelajaran online sehingga ketika dia harus work from home yang bisa dia lakukan sementara ini hanya memberikan bahan tugas-tugas yang sifatnya dari buku. Nah, kita harus membantu juga nih guru-guru supaya juga bersemangat untuk bisa shifting gitu ya, harus bisa beralih dari pembelajaran yang sangat konvensional ke digital. Gimana sih caranya? Ini kan banyak sekali sebenarnya portal-portal pendidikan.
sekarang ini. Kemudian juga mungkin dia bisa belajar dari modul gitu ya. Kemarin saya lihat di salah satu SD itu ada modul yang dikembangkan oleh saya kurang tahu pihaknya swasta atau pemerintah, tapi bentuknya modul itu bisa diklik kemudian keluar video. Nah, jadi solusinya adalah kalau guru memang tidak bisa membuat sendiri, guru bisa memberdayakan bahan-bahan yang sudah tersedia di lingkungan. Ini nggak terbatas hanya di Jakarta, tapi ini terbuka karena salah satu keuntungan yang kita harus ambil dari digital ini adalah we are connected. Di mana aja kita connected selama ada jaringan tentunya. Nah, ini juga ada yang ngomong kayak gini, Mbak. Guru anak saya itu nggak kasih arahan apapun. Perlu nggak sih sebenarnya guru itu kasih penjelasan lewat video gitu? Tapi saya bingung ngejelasinnya gitu. Ya, jadi bentuknya itu memang bisa bermacam-macam. Tadi kembali lagi tergantung di sekolah itu kebijakannya bagaimana. Nah, sebagai orang tua kita boleh menyampaikan pendapat apabila memang dirasakan perlu. Ini kan saya rasa yang banyak resah nih sebenarnya orang tua yang anaknya masih perlu banyak visual learning. Jadi banyak pembelajaran audio, jadi harus didengar, kemudian juga harus dilihat, harus diamati. Nah, ada lagi yang justru perlu praktek, itu juga tambahan lagi tuh. Sehingga guru tuh sebenarnya harus bisa mengidentifikasi kalau misalnya di dalam satu rumah atau satu kelas yang dia kelola itu cukup beragam learning styles-nya, ya dia harus ngikutin gitu. Kalau dia nggak bisa bikin sendiri, ya mungkin dia harus cari, kemudian dia sarankan untuk bisa ditonton berulang kali kepada oleh siswa dan bisa diputar-putar terus sehingga orang tua bisa melakukan pembelajaran di rumah. Balik lagi yang tadi ke Mbak jelasin, Mbak kan sempat jelasin soal karakter-karakter yang harus kita adopsi sebagai orang tua Betul. yang kemudian jadi guru kan. Nah, itu kan pasti butuh kesabaran ekstra, butuh bisa mengelola emosi. Sebenarnya gimana sih caranya biar kita tuh bisa sabar, bisa ngelola emosi itu gimana sih caranya? Enggak setiap orang punya kemampuan seperti itu kan gitu. Oke, sebenarnya mungkin pertama kali yang paling gampang ketika kita emosi kita tarik nafas dulu panjang-panjang, kemudian kita rilis pelan-pelan ya, karena nggak ada gunanya kalau kita emosi kita ngadepin anak. Saya sendiri suka diledek sama suami saya bilang kamu kayaknya ijazah SMA udah hampir 2, kemudian SMP mau 3, kemudian SD dikit lagi 4 katanya. Jadi saya juga ngalami tuh cycle di mana siklus di mana saya harus ngajarin anak saya ketika anak saya masih SD dan saya emosi. Kenapa kita emosi? Karena kita punya harapan yang mungkin tidak sesuai. Jadi harapan kita mungkin ketinggian gitu ya. Kemudian yang kedua kita juga mengedepankan ego kita sehingga kita mengharapkan hasil yang memuaskan untuk kita tapi mungkin anak kita belum bisa penuhi gitu ya. Jadi harus realistis, kemudian yang pasti kalau kita lagi emosi lebih baik kita berhenti dulu. Kita istirahat dulu. Ingat ya, di sekolah itu durasi mengajar guru itu hanya 40 sampai 45 menit. Jadi kalau misalnya untuk satu mata pelajaran, jadi kalau misalnya kita punya target ngajarin anak lebih dari 45 menit, ya pantas aja emosi. Ya Nah itu karena gimana memang tuh Mbak? terlalu lama, terlalu lama. Jadi Hmm. makanya tadi kembali lagi yang tadi saya sarankan, jadwal belajar itu harus disusun secara realistis karena ingat bahwa durasi belajar anak itu di sekolah saja tidak kita padatkan karena memang nggak akan efektif. Nah, kemudian anak-anak ini coba diidentifikasi deh, kira-kira yang bikin kita emosi itu apanya sih? Apakah memang karena dia nggak ngerti-ngerti? Kalau dia nggak ngerti-ngerti, mungkin jangan-jangan ada yang terlewati. Misalnya kalau nggak ngerti matematika tuh bisa jadi kan basicnya memang dia belum kuat. Jadi kita harus cari betul-betul sampai ke bawah, ke dasarnya, apa penyebabnya dia nggak ngerti-ngerti. Kemudian yang kedua, kita harus kenali cara belajar anak kita. Nah, gimana cara belajar anak kita ya sama aja kan. Kita juga kalau belajar sesuatu punya kecenderungan apakah lebih gampang secara visual kalau kita nonton sesuatu. Oke, ada orang yang senang dengerin podcast, ngerasa bahwa dengan dia dengar podcast itu jauh lebih masuk informasinya karena dia adalah audio learner.
Kemudian ada juga yang harus ditulis tuh. Zaman dulu mungkin ya modelnya karena belum terlalu banyak gadget canggih-canggih, kita disuruh nulis sama orang tua kita berkali-kali gitu ya. Nah itu ada juga tuh metode read and write. Nah ada juga anak yang harus praktek. Nah gimana caranya dia harus memegang sesuatunya itu atau melakukan suatu aktivitas sehingga dia paham. Nah, orang tua ingat kalau misalnya memang ingin berkomitmen ngajarin anak, ya Anda komitmennya juga sama, harus plus sabarnya itu. Saya dulu selalu diingetin sama suami saya. Kalau saya Tony udah mulai naik, terus dia ingetin, inget loh, yang sekolah bukan kamu, yang sekolah anak kamu. Jadi tadi ego kita sebagai orang tua harus dikebelakangkan dulu karena kita ini berkomitmen untuk membantu anak kita, bukan untuk diri kita sendiri. Ini ada lagi pertanyaan dari viewers. Bagaimana cara memberikan motivasi anak laki-laki saya yang masih kelas 5 SD agar dia bertanggung jawab dengan tugasnya? Oke, ya, memang tanggung jawab itu saya setuju sekali. Salah satu karakter yang penting kita tumbuhkan kepada anak, terutama ketika sudah mulai kelas atas, karena persiapan nanti ketika dia transisi dari SD ke SMP ini nggak bisa sama ya, nggak bisa seperti anak SD ketika di SMP butuh tanggung jawab yang lebih besar dan orang tua sudah mulai harus mundur sedikit, nggak boleh memanjakan anak. Nah, tanggung jawab ini dia harus tahu dulu kenapa penting untuk bertanggung jawab. Jadi what's in it for me? Kenapa perlu untuk bertanggung jawab? Nah, untuk anak kelas 5 ini memang kan agak sedikit susah ya, karena kadang-kadang masih transaksional gitu ya. Ketika dia melakukan tanggung jawab, baru dia perlu reward gitu ya, perlu ada penghargaan yang sifatnya masih butuh suatu bentuk yang nyata gitu ya. Kalau anak yang udah lebih besar-besar biasanya nggak perlu reward, dapat nilai bagus tuh udah jadi reward bagi dia. Nah mungkin kita pelan-pelan memberikan reward yang bermakna buat dia. Saya nggak gitu setuju dengan pemberian barang ya, karena itu sangat konsumtif. Tapi mungkin diapresiasi dengan cara-cara yang sederhana tapi bermakna bagi dia. Kemudian untuk tanggung jawab, biasanya saya ngelatih tanggung jawab nggak langsung ke urusan belajar, tapi dari tanggung jawab lain yang sifatnya mungkin sederhana. Karena tanggung jawab itu ketika dia menjadi orang yang bertanggung jawab, dia nggak akan milih nih tanggung jawab sekolah, tanggung jawab rumah. Jadi mungkin dari kecil-kecil ada yang dikasih tanggung jawab, misalnya dari membereskan tempat tidur, kemudian dari tugas-tugas rumah tangga mungkin. Kalau anak laki-laki, mungkin bapaknya bisa kasih tanggung jawab yang lebih membuat dia merasa berarti gitu ya. Sehingga pelan-pelan dia mengerti tentang arti tanggung jawab. Nah, kemudian kalau udah bisa ya diapresiasi gitu ya. Saya percaya bahwa tugas sepele apapun, kalau misalnya atau sesederhana apapun, kalau dikasih apresiasi yang baik, dia akan merasa bahwa dia itu diberdayakan. Nah, kalau untuk sekolah, saya ini agak ekstrim. Jadi kadang-kadang saya biarkan dia untuk menanggung resiko. Itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab. Ya, jadi misalnya gini, kalau dia nggak bikin tugas, ya kita udah ingatkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, kemudian dia tetap nggak kerjakan tugasnya, biarin aja. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan, kalau dia dapat hukuman, kemudian dia itu terkena konsekuensi dari sekolah, itu bagian dari tanggung jawabnya dia, gitu ya. Jadi kalau kita selalu mencoba bahwa anak kita nggak boleh salah, nggak boleh miss gitu ya dari tugas-tugasnya. Akhirnya dia nggak akan belajar tanggung jawab karena dia tahu, oh tenang aja nanti ibuku akan bantuin kok, ibuku akan pastikan bahwa tugasku tidak akan tidak dilakukan. Ya, jadi orang tua memang harus berusaha untuk bisa step back dan membiarkan anak merasakan pahitnya bila tidak melakukan tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab itu sebenarnya harus dipupuk, nggak hanya pas belajar dari rumah sekarang aja, sebenarnya udah dari awal tuh dalam bentuk yang lain ya. Nah, betul, ini ada pertanyaan lagi, untuk anak SD kelas 2, sistem pemberian tugas homeschooling apa yang tepat? Karena rata-rata anak harus menggunakan gadget yang tidak semua orang di rumah bisa titip untuk membackup mendampingi saat ibu WFH. Iya,
itu tadi balik lagi ya ke awal. Saya juga kurang setuju tuh kalau misalnya home learning ini akhirnya harus punya perangkat. Padahal kan sebenarnya esensinya nggak begitu. Kembali lagi sekolah harus bisa mengidentifikasi kalau misalnya memang ada kesenjangan atau memang tidak kurang tepat gitu ya. Jadi orang tua jangan sampai tuh orang tua di kelas-kelas kecil jadi beli handphone untuk anaknya karena untuk home learning karena bukan itu pesannya. Jadi untuk kelas 2 SD tugasnya sebenarnya banyak sekali. Life skill itu bisa dilakukan. Kemudian dia nggak harus online terus-terusan, tapi mungkin bisa direkam. Misalnya dia belajar memasak, ya, atau dia belajar membuat masakan sederhana. Itu kan bisa belajar matematika juga dari resepnya, ya. Jadi takaran, mengenal. Oh, kalau cairan tuh liter. Oh, kalau misalnya bahan padat tuh gram, gitu ya. Kemudian belajar memix atau mencampur ya, mencampur ada dua zat yang berbeda dari cair dan ke padat. Itu kan udah masuk IPA juga ya. Dan memang harus bilang sama gurunya bahwa Bu, coba bisa nggak membuat satu pembelajaran yang memang mungkin juga seperti modul gitu ya bentuknya, sehingga orang tua itu nggak harus ngelihat anaknya terus-terusan dengan gadgetnya. Dan saya rasa nggak relevan juga ya ketika anak kelas 1 atau kelas 2 SD itu harus jadi pegang gadget terus-terusan, kalau nggak ada gadgetnya jadi nggak belajar apapun. Nah, balik lagi kan tadi kan himbauan pemerintah, pembelajaran itu adalah pembelajaran kecakapan hidup. Nah, satu lagi yang juga bisa dipelajari, sebenarnya sekolah itu bertanggung jawab untuk menyusun pembelajaran sehingga anak-anak paham tentang apa yang sedang terjadi sekarang ini. Jadi, apa sih yang sedang terjadi ini? Ada wabah, wabahnya namanya COVID-19. Kenapa terjadi wabah ini? Apa sih wabah ini? Kemudian gimana cara pencegahannya? Uh, Kayak anak kelas 2 SD itu untuk dia bisa mempraktekkan cuci tangan yang benar aja dengan sabun dan dengan durasi yang tepat aja dengan cara yang betul tuh udah pembelajaran yang sangat baik. Karena yang mungkin terlewati oleh orang tua, bayangkan sejak adanya wabah ini, saya yakin anak kita mencuci tangan jauh lebih sering dibandingkan masa-masa sebelumnya. Dan mereka Ya. mencuci tangan betul-betul dengan cara yang tepat, gitu ya. Kemudian mereka juga belajar bagaimana etika batuk yang betul, sehingga orang tua tuh jangan terus-terusan khawatir tentang nilai. Karena kalau misalnya kita merujuk kepada tujuan pendidikan nasional, nggak ada tuh nilai matematika harus sekian, nilai IPA harus sekian. Kalau tujuan pendidikan nasional, kembali lagi ke Undang-Undang Negara Indonesia, tuh tujuannya apa? Tujuannya beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian berakhlak mulia, sehat. Sehat tuh menjadi satu elemen loh ternyata di dalam tujuan pendidikan nasional. Karena kita ternyata banyak yang nggak sehat dari segi pola makan ya, apa namanya, pola makan sehat itu juga penting. Ilmu yang bermanfaat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, itu jadi mesti kembali lagi tuh ke nilai-nilai tersebut. Jadi apa sih yang mau kita tanamkan bagi anak-anak kita, terutama di kelas-kelas yang saya rasa belum terlalu membutuhkan involvement atau ketergantungan terhadap gadget ya. Tadi problemnya ya Mbak, problem yang bikin orang tua emosi itu kan salah satunya anak yang nggak fokus. Sebenarnya ada nggak sih cara yang bisa kita lakukan untuk bisa bikin anak itu lebih fokus belajar? Mungkin dari lokasinya, lokasi ruangan yang dipilih, atau mungkin dari waktunya. Ada nggak sih Mbak tips biar anak itu lebih fokus belajar gitu? Oke, saya dulu belajar bahwa kalau kita mau melatih fokus atau kita mau membuat seseorang untuk fokus itu yang harus dikerjakan adalah kita harus menyingkirkan hal-hal yang berpotensi untuk menghilangkan fokus. Ya, jadi kalau di sekolahan tuh biasanya saya minta kalau saya yang ngajar ya, itu mejanya bersih. Jadi karena saya jarang harus mencatat ya, saya banyak berdiskusi, berinteraksi. Semua barang-barang yang mempunyai potensi bisa mengganggu konsentrasi itu ya disingkirkan dulu gitu ya. Nah sayangnya ini kan karena terkait
ada gadget. Jadi kadang-kadang dia suka colongan tuh, suka nyambi juga sama main game gitu ya. Kalau ibunya lagi melek dikit terus switch langsung pindah layar ke game ya. Ya udah itu nggak bisa kita hindarkan. Tapi intinya gini, untuk fokus harus menyenangkan. Yang pertama harus menyenangkan. Anak itu nggak fokus pasti karena bosan. Ya, yang pertama bosan, yang kedua jadi nggak fokus karena nggak relevan. Jadi dia nggak ngerti ini apa sih maksudnya, ngapain sih saya mesti belajar ini gitu ya. Kayaknya nggak penting gitu buat hidup saya nggak ngelihat ini nggak sesuai sama minat saya. Jadi pembelajaran itu sebisa mungkin pinter-pinter harus mengkaitkan juga dengan minat si anak ya. Kemudian yang ketiga ya tadi betul milih lokasi. Jadi kalau ada anak lebih dari satu ya tentunya nggak akan efektif tuh satu meja makan terus semuanya belajar di tempat yang sama belum tentu bisa, terutama kalau ada yang satu dia mesti nonton, yang satu lagi dia mesti nulis misalnya konsentrasi karena ada quiz, udah itu bubar biasanya. Jadi sebisa mungkin kalau masih ada tempat, ada space di rumah, diupayakan punya zona masing-masing ya, terutama orang tua yang juga harus work from home ya harus punya corner juga gitu ya, di mana bisa memantau tapi bisa sekaligus bekerja juga. Jadi itu ya, lokasi-lokasinya juga harus dipikirkan kalau waktu tertentu gitu Mbak. Nah, waktunya ini kan kembali lagi tadi sekolah itu kan biasanya mulainya pagi ya. Jadi ada beberapa sekolah seperti sekolah saya tuh justru tujuannya home learning itu memastikan bahwa anak-anak itu absen. Jadi kita memastikan anak-anak betul sesuai dengan tujuan pemerintah, mereka itu ada di rumah dan siap untuk belajar. Dan absen ini juga sebenarnya kita berlakukan karena kita punya kemampuan anak yang berbeda-beda. Jadi kesempatan untuk hadir di kelas itu bisa dipenuhi oleh semua anak dengan segala macam bentuk kecerdasan. Jadi anak yang pinter, anak yang tengah-tengah, anak yang kesulitan belajar, anak yang special needs. Untuk absen aja kan mereka punya nilai yang sama ya, bobot yang sama. Kemudian partisipasi juga dilihat. Jadi kembali lagi untuk waktu kita harus menyesuaikan memang sekolah desainnya seperti apa. Ada sekolah yang memang dia pagi dia harus punch in, harus absen, harus tampil gitu ya di conference. Jadi ya harus mengikuti sekolah. Tapi kalau misalnya untuk pembelajaran yang perlu pendampingan orang tua, saya rasa kita juga harus fair, orang tua juga punya pekerjaan, jadi makanya tadi penting sekali saya bilang dibuat suatu perencanaan lah, supaya kita bisa mengalokasikan waktu-waktu di mana ketika mungkin anak break, orang tuanya bisa bekerja. Ketika anak itu belajar, orang tua mungkin bisa melakukan pendampingan. Jadi ya Mbak, ada beberapa pelajaran tertentu yang bikin stres orang tua karena agak sulit gitu. Misalnya matematika gitu. Sebenarnya ada nggak sih tips praktis untuk orang tua untuk bisa uh, menguasai pelajaran-pelajaran yang dianggap sulit itu sehingga mereka bisa jadi guru gitu? Saya rasa itu kayaknya kurang realistis kalau misalnya kita berharap orang tua itu menjadi guru ya, atau mempunyai kemampuan sebaik guru. Karena guru itu kan mereka sekolah guru gitu ya. Kalau guru matematika ya dia sekolah matematika. Kalau dia guru PKN ya dia sekolah sekolah PKN, sekolah khusus PKN. Jadi balik lagi kita mesti realistis. Dulu juga saya pernah ya kayaknya semua harus saya ajarin gitu. Tapi terus saya pikir-pikir kok kayaknya nggak realistis ya. Ada beberapa kelemahan yang mungkin saya nggak bisa atasi gitu. Dan sebisa mungkin kita coba dulu untuk cari resources di rumah. Ada nggak orang lain yang bisa membantu kita? Jadi misalnya contohnya ya kalau saya udah paling nyerah kalau urusan listrik misalnya. Kalau pembelajaran soal listrik saya panggil suami saya, walaupun suami saya itu mungkin dia nggak sabar ngajarin anak udah nyerah duluan, tapi dia punya kemampuan untuk menjelaskan listrik lebih baik dibandingkan saya. Jadi kalau udah ada soal topik yang kayaknya si bapak lebih bisa ngajarin nih, ya kita kirimlah si anak kepada bapak. Atau mungkin ada orang tua yang masih tinggal di rumah, masih sehat dan mungkin sudah pensiun tapi masih bersama-sama gitu tinggalnya, bisa juga dimintakan bantuan. Seperti saya sering tuh ngirim anak saya pergi ke rumah kakeknya untuk belajar. Kebetulan kita rumahnya sama, jadi ya udah deh. Pokoknya kalau ibu udah harus
handle anak yang lain, kamu coba tanya sama ngkongnya gitu ya, bisa ngajarin atau enggak. Jadi kita harus berdayakan resources yang ada di rumah kita. Kemudian yang kedua, tadi realistis, kita bukan guru. Jadi kita tidak harus bisa gitu ya. Jadi kita perlu bantuan. Bahkan boleh loh ngomong ke guru bahwa, aduh anak saya ini nggak ngerti, saya juga nggak bisa jelasin. Ibu bisa nggak kasih kita reference apa namanya, gimana caranya ngajarin anak misalnya untuk topik-topik yang memang kita anggap susah gitu ya. Jadi peran sebagai orang tua itu ya nggak usah juga sih paksain bahwa Anda harus baik guru gitu untuk menjelaskan, semuanya harus dikuasai. Jadi ada yang Mbak, teman saya yang curhat kalau setelah setelah belajar di rumah ini justru PR-nya itu makin banyak dibanding Mm-mm. saat kegiatan belajar mengajar normal gitu di sekolah. Itu sebenarnya benar nggak sih pada akhirnya setelah kita belajar di rumah ini umumnya sekolah-sekolah memberi PR itu yang lebih banyak, Mbak? Oke, ya. Tadi kan kembali lagi beragam nih sekolah-sekolah. Ada yang modelnya dia quiz pada saat si Google Classroom-nya, jadi mungkin tugas-tugasnya nggak terlalu banyak karena dia ketika dia melakukan pembelajaran langsung dia ambil nilainya pada saat itu juga. Tapi kan balik lagi, kita ini kan tidak dipersiapkan untuk melakukan pembelajaran online sebagai bagian dari sistem di sekolah. Sehingga ketika tiba-tiba kita direm, kita harus mengkonversikan bentuk pembelajaran dari yang tatap muka ke online, banyak guru nggak siap. Sehingga siapnya ya dengan cara memberi tugas yang banyak ini. Jadi tipsnya adalah seperti ini. Sekolah jangan muluk-muluk gitu ya, bikin jadwal sama seperti ketika tatap muka. Jadi kalau misalnya pertemuan di sekolah itu mungkin jam pelajaran bisa 6 atau 7 jam pelajaran atau mungkin 5 jam pelajaran. Ketika home learning ini harus direduksi menjadi 3 saja misalnya. Kemudian tugas-tugas itu ya beragam. Ada yang mungkin quiz gitu ya, ada yang mungkin juga tugas tapi jangkanya agak panjang dan kemudian guru tuh harus koordinasi satu sama lain sama teman gurunya juga. Kamu ngasih tugas apa minggu ini gitu loh, ngobrol. Karena kalau nggak ngobrol ya jadinya kan susah ya. Semua egonya guru itu tampil gitu ya. Berarti memang harus ada penyesuaian ya sebenarnya Mbak. Setelah Ya. itu kemudian konsepnya belajar dari rumah. Ini ada lagi pertanyaan yang masuk. Gimana kalau anak-anak TK ngajar anak-anak TK yang biasanya mereka itu minta reward dulu, baru dia mau mengerjakan. Nah, Gimana ya tuh? memang aduh udah lama nggak jadi ibu anak TK ya saya ternyata. Memang anak TK tuh kayak begitu. Iya, Jadi gimana tuh? nah kita harus ajarkan dulu, kita minta dia untuk kerjakan apa dulu. Jadi balik lagi kan, kalau kita minta dia untuk melakukan sesuatu harus relevan buat dia, harus penting untuk dia. Karena kalau nggak penting memang agak sedikit susah akhirnya. Jadi misalnya eh, melakukan tugas-tugas rumah atau misalnya yang simple lah mandi gitu ya, kan masa mandi harus pakai reward. Kita juga mesti cari kenapa dia harus minta reward ya. Dan reward itu biasanya kita harus kreatif nih sebagai orang tua, karena reward itu jangan melulu kita biasakan anak mendapatkan barang, tapi bisa juga reward itu mendapatkan perhatian misalnya. Jadi karena anak itu sebenarnya jangan-jangan bukan butuh barang, tapi dia butuh perhatian. Nah, identifikasi itu prosesnya harus dilakukan oleh orang tua. Satu, kenapa dia minta reward? Dua, apa yang diminta dikerjakan? Tiga, kalau betul-betul masih harus dengan sistem reward, kita tawar-menawar dengan anak-anak dan sebisa mungkin tidak memberikan reward dalam bentuk barang. Contohnya misalnya, bisa jadi itu menjadi satu akses ya. Jadi misalnya, oke deh kalau misalnya kamu kerjakan ini, nanti ibu akan masak untuk kamu misalnya. Karena ibunya memang jarang masak, terus kemudian kalau masak enak dan anaknya seneng sama masakan ibunya sebenarnya. Atau ibu akan bacakan cerita misalnya. Jadi sebisa mungkin kreativitas yang disukai oleh anak
itu kita arahkan, tapi nggak dengan bentuk barang gitu. Hmm. Ini karena waktu kita udah hampir habis, Mbak. Satu kalimat Mm-mm. penyemangat dari Mbak Manda untuk para orang tua yang harus ngajarin anaknya di rumah. Oke, mungkin yang terakhir kita harus ingat bahwa we are in time of crisis. Kita ini lagi menghadapi kondisi yang memprihatinkan. Dari seluruh dunia menghadapi masalah ini, sehingga sebetulnya dari semua ini apa sih yang kita ingin anak kita ingat, ya? Kemudian apa sih yang kita ingin anak kita pelajari? Kita ingin mendidik anak kita seperti apa? Apa yang kita mau lihat dari sosok diri kita di dalam keluarga dan di anak-anak kita? Itu saya rasa lebih penting, Jadi balik sangat lagi ke penting ya, dibandingkan nilai-nilai akademis, nilai-nilai apapun. Karena tenang deh, ini nih cuma sementara. Kalau udah selesai wabahnya juga kita akan kembali ke normalitas kita lagi. But for now, this is the new normal. So, buat kita apa sih yang kita mau lihat di diri kita dan di diri anak-anak kita? Jadi pakai waktu ini untuk betul-betul bersama-sama, kemudian menyayangi satu sama lain, membantu satu sama lain, berempati. Kemudian juga yang paling penting kita harus ingat, ketika kita di rumah, kita adalah guru kedua bagi anak-anak kita. Ya, kalau misalnya di sekolah, guru kita itu adalah orang tua kedua. Nah, berarti selama kita di rumah, peran kita harus menjadi orang tua yang utama, bukan menjadi guru. Kemudian, ya sama-sama belajar, sehingga kita betul-betul bisa juga belajar sama-sama. Gitu. jadi belajar untuk jadi orang tua yang lebih baik ya dengan adanya belajar dari rumah ini. Terima kasih banyak Ya, ya Mbak Manda betul. buat Ya, waktunya, buat saran-saran dan tipnya. Buat para ya, viewers juga makasih banyak yang udah nonton, yang udah ngeluangin waktu. Jadi intinya dengan adanya belajar dari rumah ini semoga bisa mengasah skill kita sebagai orang tua. Terima kasih banyak yang udah nonton dan jangan lupa terus nonton live IG-nya Femina. Nanti kita pasti akan balik lagi dengan topik-topik yang nggak kalah menarik. Bye! bye, Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.